Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman trader. Jadi pada hari ini saya akan membawakan materi yang cukup bahasanya mungkin cukup langkah atau cukup jarang dibahas sama khususnya para trader atau juga para teman-teman dari Pialang itu jarang sekali membahas mengenai margin call, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari ini saya Doni Wijaya akan membawakan mungkin presentase ya sedikit atau cerita juga sedikit pengalaman mengenai margin call itu seperti kayak gimana dan apa sih solusi yang mungkin teman-teman bisa dapatkan atau butuhkan supaya terhindar dari margin call. Ya, jadi mungkin kita mulai aja webinar kita pada hari ini. Masih sedikit ya pada hari ini, nanti mungkin mudah-mudahan ada masuk lagi, ada beberapa teman-teman yang butuh mungkin mengenai informasi apalagi terkait dengan margin call ini. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan untuk teman-teman semua bahwa margin call merupakan planning atau merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh semua trader, ya. Tapi hal ini itu bisa terdampak, bisa terjadi juga oleh siapapun atau mungkin bisa dikatakan kepada seluruh trader khususnya, apalagi untuk teman-teman atau trader-trader yang masih trading di bawah dari setahun atau 2 tahun ini akan sering dijumpai oleh para teman-teman trader sendiri. Ya, nanti akan kita bahas mengenai margin call ini secara detail. Dan nanti kalau mungkin ada teman-teman mau bertanya, silakan bertanya saja. Jadi kita bisa diskusi pada malam hari ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mungkin mau bawa sedikit ya mengenai margin call ya, karena margin call ini bicara soal kegagalan. Margin call ini bicara soal kegagalan, kegagalan tidak berhasil ya. Makanya kenapa mungkin saya buka dulu dengan kata quote ya dari Zig Ziglar ya, yang pernah dikatakan bahwa jika Anda belajar dari kegagalan Anda, maka sebenarnya Anda itu tidak benar-benar gagal. Ya, nanti akan kita sambung untuk di materi selanjutnya. Maksudnya apa nih? Kalau misalkan kita belajar dari kegagalan, kenapa kita sebenarnya sebetulnya nggak benar-benar gagal. Ya, jadi pada hari ini kita akan sedikit membahas ya mengenai margin call. Nah, tema kita pada hari ini alurnya pertama adalah introduction ya, pembuka. Mungkin akan saya ceritakan sedikit pengalaman margin call. Terus kita mungkin sedikit tahu apa itu margin call. Jadi yang belum pernah margin call nanti bisa sedikit mengerti atau bisa tahu sedikit mengenai margin call itu apa. Terus penyebab margin call itu biasanya karena apa? Ya, dan solusinya supaya terhindar dari margin call kayak gimana, dan kalau udah terlanjur kena margin call kita harus ngapain? Ya, jadi saya rasa untuk di webinar kita pada hari ini cukup jelas, cukup detail ya untuk materinya. Jadi teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi mengenai margin call, mungkin saya akan jelaskan secara detail ya mengenai penyebab dan solusi dari margin call itu seperti apa. Nah, jadi singkat cerita, mungkin saya mau pembukaan dulu ya. Apakah saya pernah margin call? Jawabannya tentu ya. Margin call saya udah beberapa kali, di demo juga udah banyak kali ya margin call. Nah, tapi kalau untuk di tradingan sendiri, di awal 2015 itu awal saya trading, awal mulai saya kenal dunia trading, dan hasilnya kurang lebih di 6 bulan berikutnya itu hasilnya MC ya, jadi kena margin call di 6 bulan berikutnya 2015 mulai. Itu disebabkan karena ada teknik atau metode yang saya gunakan. Jadi memang fokus di pertama itu saya tradingnya berdasarkan pivot ya, lebih ke technical. Lalu setelah kena MC mulai kumpul dana lagi ya, mulai coba berani trading lagi di tahun 2017, mulai trading dan ternyata MC lagi ya di 2018. Jadi 2 kali kena MC. Itu karena dulu ya pakai moving average dan candlestick. Jadi rata-rata kalau kita lihat ya kegagalan saya pribadi dalam menjalankan trading atau menjalankan usaha trading saya itu karena kebanyakan faktornya adalah technical. Ya. Makanya kenapa justru kebanyakan dari teman-teman yang pemula
itu lebih senang, khususnya saya ya, itu senang sekali dengan teknikal. Nah, justru karena teknikalnya ini menarik, ya, ternyata kalau kita nggak padankan juga dengan money management, ini akan berantakan juga, ya. Nah, tapi dari ini teman-teman bisa dapat pembelajaran, entah itu teman-teman teknikalis atau mungkin teman-teman adalah seorang fundamentalis yang suka mengenai berita, market dan seterusnya. Terus terang itu tidak akan sangat berpengaruh ya terhadap akun trading Anda. Dan itu bukan solusi untuk membuat Anda terhindar dari margin call. Ya, banyak orang mungkin bilang kalau mungkin teknikalnya bagus, mungkin bisa profit dan terhindar dari margin call. Jawabannya tidak. Ya, kita lihat ada beberapa orang juga di luar sana, bahkan para senior trader, bahkan untuk teknikal itu mereka nggak terlalu banyak ya yang mereka gunakan atau mereka kuasai. Justru hal-hal yang sederhana saja biasanya. Begitupun fundamental. Ya, jadi fundamental itu mereka nggak terlalu tidak terlalu hype mengenai fundamental khususnya mungkin seperti fundamental mingguan, apalagi mungkin yang fundamental harian ya. Jadi mereka itu nggak berpatok pada hal-hal seperti itu. Nah, jadi seperti apa sebenarnya kalau misalkan bicara soal trader margin call ya? Karena sebenarnya margin call ini bisa saja kena di trader yang pemula dan juga trader yang bahkan udah profesional pun ini bisa margin call. Nah, oleh karena itu sebenarnya informasi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman juga bisa lebih menjaga diri ya sehingga tidak, kalau misalkan teman-teman masih bagus akunnya, bisa teman-teman terhindar dari margin call. Dan kalau gimana kalau misalkan akunnya udah margin call, apa akan kita lakukan selanjutnya? Nanti akan kita ulas ya. Nah ini, sebelum kita masuk jauh kepada margin call itu kayak gimana, apa dampaknya, terus seperti penyebabnya seperti apa, dan setelah itu kena margin call kita harus ngapain. Nah, teman-teman terlebih dahulu harus tahu dulu nih margin call. Ya, memang ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua pengusaha atau semua para trader, tapi setidaknya kita harus tahu. Ya, margin call itu ini merupakan peringatan dari broker ya. Jadi namanya margin call. Peringatan ya, ataupun kalau mungkin teman-teman tradingnya di saham ya, namanya sekuritas kepada investor ya untuk menambah modal. Oke, jadi saya ulang lagi, margin call ini adalah sebuah peringatan dari broker karena kita ini minjam duit ya, karena kita pakai leverage. Jadi ibaratnya kita minjem dari broker atau dari sekuritas. Oke. Dan kita diingatkan bahwa sebenarnya uang yang kita pinjam ini sudah kekecilan ya. Jadi kita memang harus tambah modal. Nah, itu. Nah, margin call ini dapat terjadi dalam saham ataupun forex atau dikenal dengan margin call forex. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang salah kaprah ya. Kalau margin call ini, apakah margin call ini akan lepas semua posisinya atau apakah semua akan terkat otomatis? Jawabannya tidak. Ya, dalam trading di khususnya di Dimex ya, broker di Dimex ini margin call itu teman-teman bisa lihat ada di margin level. Ya, jadi fungsi margin level ini adalah mengukur ketahanan dana teman-teman miliki ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki margin level 100%, itu teman-teman akan dapat peringatan. Biasanya ini berupa kalau dulu ya kita dapat telepon. Ya, jadi di telepon diingatkan bahwa dana kita nggak cukup, mohon segera ditambah dananya atau di top up. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang sudah modern, nah zamannya udah berubah, makanya kenapa sekarang itu ketika terjadi margin call ini akan lewat, mungkin pertama bisa lewat aplikasi, kedua bisa lewat email ya, dan ini akan disampaikan langsung dari brokernya kepada nasabahnya. Nah, gimana kalau misalkan ini tidak diindahkan? Gimana kalau misalkan ini diabaikan? Nah, pada level tertentu seperti pada level 30% itu akan mengalami yang namanya stop out. Nah, stop out ini adalah pelepasan transaksi atau pelepasan posisi secara paksa oleh bursa. Ya, dan ini dilakukan karena mengingat ketahanan dana itu tidak mencukupi atau jumlah pinjamannya kita ini terlalu berlebih sehingga berpotensi untuk gagal bayar. Ya, gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, makanya kenapa untuk MC ini harap diindahkan ya. Makanya lihatnya itu dari margin level. Jika margin levelnya udah 100%, itu udah lampu merah sebenarnya ya. Udah nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh open posisi, sebenarnya seperti itu. Ya, makanya kenapa teman-teman perhatikan selalu margin levelnya. Jika margin level itu masih di atas 2000 atau 100, itu sebenarnya udah
oke sebenarnya, tapi itu masih lampu kuning ya, harus hati-hati ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman udah margin levelnya di kisaran 100 sampai di 1000 ya, 1000 sampai di 500%, itu teman-teman udah lampu orange, itu udah harus waspada ya. Dan supaya jangan sampai masuk ke margin call di area 100% ya, makanya teman-teman harus antisipasi dulu supaya tidak terjadi yang namanya stop out ataupun transaksi yang dilepas secara paksa oleh bursa ya. Jadi kalau di forex itu namanya MC atau market margin call ya. Kalau bahasa di usaha konvensional namanya bangkrut ya, gagal bayar ibaratnya seperti itu. Nah, tentu ketika ada masalah tidak mungkin tanpa ada penyebabnya atau faktor hal-hal yang menjadi pemicunya ya. Kalau dalam trading forex, dalam margin call, apa sih sebenarnya sumber penyebabnya? Oke, jadi sumber penyebab dari margin call itu bukan brokernya, itu bukan marketnya, ya, itu bukan fundamentalnya ataupun teknikalnya, ya, tapi lebih kepada diri sendiri. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman beberapa kali margin call. Nah, ini membuat kita jadi, saya pribadi jadi sadar ya bahwa bukan salah brokernya, bukan salah marketnya, bukan salah fundamentalnya dan seterusnya. Justru lebih dicondongkan kepada diri sendiri ya. Karena mungkin biasanya orang-orang yang margin call itu pasti memiliki atau mengalami yang namanya pertama adalah namanya over self confidence atau terlalu percaya diri. Ya, mungkin teman-teman sering mendapatkan profit ya, sering mendapatkan profit yang rutin ya. Mungkin pada saat itu marketnya lagi sideways, teman-teman bisa buy sell buy sell buy sell buy sell dan dapat gitu ya. Sehingga teman-teman bisa jadi over confident ya, yang dimana over confident ini teman-teman jadi lebih percaya diri lagi untuk open posisi ya, dan biasanya ini terjadi karena money manajemennya yang buruk akhirnya ya. Jadi karena terlalu sering profit akhirnya money manajemennya menjadi berantakan. Jadi mulai jadi besar ya, kayak bisa contoh seperti ini ya, teman-teman biasa tradingnya 0,1. Karena sering profit teman-teman udah mulai perhitungan gitu ya. Kalau misalkan tadi 0,2 ini udah bisa dapat 2 kali lipat. Kalau saya tradingnya 0,3 ini kayaknya bisa dapat 3 kali lipat. Nah, ini akhirnya diulang terus sehingga teman-teman jadi percaya diri. Ya. Dan apakah penting percaya diri? Tentu ya penting ya. Tapi kalau terlalu percaya diri ini nggak baik. Ya. Sehingga biasanya penyebab margin call itu disebabkan karena money manajemennya yang buruk dan percaya dirinya terlalu meningkat. Dan yang kedua, ada yang namanya over trading. Nah, ini. Jadi mungkin ini ntar ya. Jadi mulai hari ini akan dipersiapkan. Baik, Anggi, tepatnya. Oke. Oke, jadi yang selanjutnya lagi ini adalah over trading alias melakukan transaksi di luar kemampuan. Ini paling banyak saya temuin ya untuk teman-teman khususnya yang trading. Biasanya orang-orang yang over trading adalah orang-orang yang suka menggunakan martingale ya, yang atau mungkin averaging ya. Padahal ketahanan dananya ini tidak cukup ya, tidak sampai ke situ, di luar dari kemampuan akun modalnya dia gitu ya. Jadi sehingga membuat orang itu mungkin kalau misalkan teman-teman beli dan kemudian harganya turun, teman-teman jadi beli lagi. Nah, ini akan menyebabkan teman-teman akan over trading ya. Makanya kenapa di sini perlu memperhatikan trading rules pertama, dan yang kedua teman-teman juga harus perhatikan modalnya apakah cukup atau tidak ya, karena kalau tidak mencukupi maka akan mendapatkan margin call atau peringatan dari bursa. Nah, itu. Oke, langsung klimaksnya, gimana sih terhindar dari margin call? Sebenarnya kalau margin call ini dari pengalaman saya pribadi ya, dan juga dari beberapa teman-teman yang udah margin call, biasanya yang harus dihindarin adalah pertama dari mindset dulu ya. Kalau mungkin teman-teman yang nonton di webinar kemarin atau ikutin webinar kemarin, saya sempat membahas ya tentang mindset seorang trader dan mindset seorang penjudi. Ya, bahkan kemarin sempat saya jelaskan secara detail ya, kalau untuk seorang penjudi itu maunya profit secara singkat. Oke, sedangkan kalau untuk trader itu lebih menghargai proses
dalam waktu jangka panjang itu mereka akan trading ya, mereka selalu memperhatikan mengenai resiko. Nah, jadi kenapa mindset ini yang paling pertama? Karena memang ya, kalau misalkan mindset kita ini masih adalah mindset untuk seorang penjudi, mohon maaf ya. Jadi penjudi ini mau profit yang sebesar-besarnya, sesingkat-singkatnya, sebanyak-banyaknya ya, maka ini akan sangat sulit untuk Anda bisa trading jangka panjang, apalagi untuk kalau misalkan kita lihat kapasitas kita masih seorang pemula ya. Jadi kalau misalkan mindset ini belum benar-benar diperbaikin di awal, maka ke depan pun meskipun kita memiliki technical ataupun fundamental yang bagus, itu tidak akan menjamin. Ya, dan saya udah membuktikan itu, udah belajar technical jauh-jauh ya, bahkan sampai harus berbayar juga, ternyata tidak menghasilkan ya untuk technical yang bagus ataupun fundamental yang bagus. Justru sebenarnya yang harus dibenahi pertama adalah mindset dulu. Oke. Jadi usahakan mindset ini jadi pondasi awal kita. Oke. Lalu yang kedua, setelah mindsetnya udah benar, oke, kalau misalkan trading adalah kita dagang, usaha ya, jadi kita harus hargai proses, ada resiko, kita harus hindari, berarti lotnya harus kecil-kecil dulu, misalkan seperti itu. Selanjutnya itu, mulailah untuk teman-teman membuat trading plan. Ini kebanyakan bagi para trader-trader pemula, itu tidak mengabaikan trading plan. Ya, jadi hal yang harus Anda buat sebenarnya untuk terhindar dari margin call adalah dengan menggunakan trading plan. Jika Anda memiliki modal yang kuat, yang banyak, ya, Anda bisa melakukan averaging ataupun martingale itu oke. Tapi kalau misalkan Anda memiliki dana yang terbatas, misalkan Anda memiliki dana kurang lebih 5.000 atau 10.000 atau 15.000, usahakan Anda selalu disiplin, misalkan seperti menggunakan stop loss, ya, atau mungkin teman-teman bisa pakai yang namanya cut loss. Itu teman-teman jadi alternatif yang harus teman-teman perhatikan dengan seksama ya, karena kalau tidak ini marketnya bisa sangat liar khususnya untuk di market gold ya. Jadi usahakan bikin trading plan yang baik ya. Lalu selanjutnya adalah teman-teman cukupkan modalnya. Nah, ini yang tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa sebenarnya trading plan-nya udah bagus, tapi trading plan-nya ini adalah trading plan averaging ya. Trading plan-nya adalah martingale. Sehingga sebenarnya nggak cocok untuk trader-trader yang memiliki dana yang terbatas. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dananya terbatas, ya sesuaikan dengan trading plan. Berarti kita harus cut loss, kita pakai rasio, misalkan seperti itu. Sedangkan kalau misalkan Anda punya dana yang cukup, berarti trading plan averaging it's okay, bagus banget untuk teman-teman pakai gitu ya. Nah itu. Lalu kalau misalkan modalnya udah disesuaikan, trading plan-nya udah jadi, baru teman-teman mulai dengan praktek dulu di akun demo. Ya, misalkan teman-teman pakai dana anggaplah 10.000 ya atau 20.000 dengan konsisten teman-teman pakai area SL gitu, misalkan 5 poin, TP-nya mungkin 5 poin atau bahkan 10 poin. Oke, seperti itu. Setelah itu teman-teman coba pakai, praktekkan di demo, dan kalau misalkan hasilnya bagus, silakan teman-teman mulai lagi disiplin dalam menjalankan trading plan yang udah dibuat itu di akun realnya ya. Nah, ini paling banyak kejadian juga sebenarnya, bahwa ketika sudah masuk di akun demo itu bagus banget laporan keuangannya karena memang disiplin, tapi pada saat masuk di akun real, nah ini berubah. Ya, saya mau mengajak teman-teman untuk evaluasi laporan keuangannya teman-teman sendiri, ataupun mungkin teman-teman yang mungkin baru mau trading, silakan evaluasi akun demonya masing-masing apakah sudah sesuai dengan planning. Ya, contoh sesuai yang planning saya maksud adalah anggaplah kita TP-nya di 5 poin seperti itu ya, tapi ujung-ujungnya kok cuma lepasnya 1 poin. Nah, itu juga jadi kartu kuning sebenarnya untuk teman-teman, bahwa teman-teman tidak konsisten dalam menjalankan trading plan-nya. Oke. Nah, tapi gimana Pak kalau misalkan saya modalnya kuat? It's okay. Justru kalau misalkan modalnya kuat itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan modalnya terbatas dan juga kita harus menggunakan trading plan yang ketat. Ya, itu solusinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin terhindar dari trading margin call, ini memang semua hal yang perlu teman-teman miliki. Ya. Dan gimana kalau misalkan teman-teman yang udah margin call? Nah, ini what next? Apa selanjutnya? Mungkin ini adalah berita yang kurang baik ya, kurang menyenangkan, karena ini adalah kondisi yang dimana tidak semua orang inginkan. Seperti tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa margin call ini adalah kondisi yang bahkan semua orang ya, bukan hanya semua trader, semua orang pun tidak ingin mengalami yang namanya bangkrut. Ya, kalau kurang lebih ya MC ini bangkrut ya kalau di industri konvensional. Nah ini.
Tapi saran saya yang pertama adalah ketika udah terlanjur MC mau ngapain, karena saya juga udah berapa kali 2 kali MC ya. Yang pertama sih sebenarnya teman-teman harus sadar dan teman-teman harus tahu bahwa dalam industri perbisnisan ya atau usaha gitu ya, kegagalan dalam bisnis itu adalah hal yang wajar ternyata ya. Saya pertama kali kena margin call dan itu saya merasa saya mungkin orang yang tersial di dunia gitu. Tapi ternyata saya lihat dari beberapa kisah inspiratif dari beberapa pengusaha, tidak hanya dari trading forex ya, saya justru bangkit kembali dari margin call itu bukan dari industri forex ya, justru di luar industri forex itu saya mendapatkan ada beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses sekarang dan mereka menceritakan bahwa mereka itu udah jatuh bangun dalam usaha mereka, udah berapa kali bangkrut ya, sehingga mereka udah kebal mentalnya udah kuat, udah bagus ya, dan pengalaman itulah yang mereka gunakan ya untuk menjalankan usaha mereka selanjutnya. Oke, jadi dari situ saya mulai masuk lagi dalam trading ya, di transaksi yang kedua tadi. Nah, yang kedua, dalam keberhasilan itu teman-teman tahu ya, dalam keberhasilan itu ada kejayaan, namun dalam kegagalan ada pembelajaran. Nah, ini teman-teman jadi mungkin bahasa apa ya, yang inspirasi juga dari saya adalah saya itu kemarin dapat inspirasi ya, waktu saya MC juga 2016 kemarin, 2015 kemarin ya, dan itu dalam keberhasilan itu ada kejayaan, artinya kalau misalkan kita selalu berhasil, apalagi belum pernah gagal, ya jatuhnya kita mungkin akan sombong gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kegagalan itu ada pembelajaran yang sangat berarti. Nah, ini saya jadi pembelajaran sekali, jadi inspirasi saya juga dalam memulai usaha ataupun memulai dalam bisnis trading. Ya, memang ada kegagalan, tapi kegagalan itu adalah suatu pembelajaran. Makanya tadi seperti di awal saya sampaikan untuk teman-teman semua bahwa seperti quote yang saya sampaikan bahwa Anda tuh sebenarnya nggak benar-benar gagal ya kalau misalkan Anda belajar dari kegagalan Anda. Maksudnya itu seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman belajar itu justru menjadi batu pertama Anda dalam memulai usaha ya. Nah, itu adalah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam ketika sudah terlanjur MC ya. Yang ketiga ini stop menyalahkan semua pihak. Ini biasanya kalau untuk teman-teman yang suka MC atau yang pernah MC itu pasti akan menyalahkan semua pihak. Entah itu yang salah aplikasinya lah, ya apakah ini mungkin salah ini brokernya, apakah ini yang salah adalah mentornya, apakah yang salah ini adalah marketingnya, apakah yang salah ini adalah marketnya, dan seterusnya, semua disalahin kecuali dirinya. Ya, perlu disadarin bahwa teman-teman ketika kita melakukan transaksi, kalau misalkan harganya bagus, saya bilang buy, Bapak Ibu tidak buy, itu tidak akan ada transaksi. Ya, begitupun yang saya alami waktu dulu ya. Benar juga ya sebenarnya ya, kalau misalkan trading, kalau nggak ada yang tanggung jawab semua, yang menjadi peran penuh semua dalam akun saya ya adalah diri saya. Ya, jadi sehingga tidak ada yang salah sebenarnya dalam kejadian seperti ini ya. Oleh karena ini stop kita untuk menyalahkan semua pihak, yang bahkan pihak-pihak yang tidak masuk pun juga kadang kita salah-salahkan seperti itu ya. Nah, itu. Jadi stop ya. Lalu mulai sadar dan mengerti faktor kegagalan tersebut. Jadi ketika sudah gagal, teman-teman udah gagal dalam trading atau kena margin call, teman-teman harus segera sadar ya bahwa memang kita mengalami kegagalan dan apa yang bikin kita gagal. Ya, karena kalau teman-teman tidak belajar dari kegagalan Anda, itu Anda benar-benar gagal. Oke? Jadi kalau misalkan Anda belajar dan tahu sebenarnya apa faktor kegagalan Anda, justru Anda sebenarnya udah mulai proses memulai sebenarnya tahapan Anda dalam trading tidak mulai dari nol. Ya, teman-teman udah mulai dari sudah masuk di tahapan yang lebih tinggi ya kalau misalkan teman-teman mengerti dan apa sih faktor-faktor yang menjadi kegagalan Anda. Lalu yang selanjutnya mulai membangun trading plan. Ya, karena biasanya orang yang kena margin call itu tidak ada trading plan, trading by feeling, trading by friend ya. Ada juga mungkin trading by trading by news dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus
sadar dan teman-teman harus bangun kembali trading plan-nya. Ini harus dibuat ya. Apakah kalau misalkan teman-teman modalnya terbatas, berarti teman-teman harus disiplin pakai stop loss. Ya, pakai rasio minimal 1:1. Saya rasa kalau teman-teman pakai rasio 1:1 itu nggak akan sampai MC, Pak. Karena memang di market ini probability-nya atau peluangnya itu 50%. Ya. Jadi 50% ini kalau sampai MC kembali ini parah banget sebenarnya. Oke, yang penting teman-teman disiplin. Nah ini, dan yang terakhir, kalau misalkan udah terlanjur MC apa nih? Selamat ya. Congratulations sebenarnya bahwa Anda sebenarnya baru memulai ya, atau orang tuh bilang ya, kalau orang belum kena margin call itu justru akan menjadi sangat memprihatinkan atau mungkin sangat sangat dilirik ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau belum kena margin call, mungkin dikit lagi akan kena margin call. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang ada yang namanya rintangan dalam memulai usaha. Ya, dan biasanya sih rata-rata yang saya temuin pun kayaknya kali ini tuh belum ada trader yang berhasil itu tanpa ada yang namanya kegagalan atau kena margin call. Rata-rata pernah. Ya. Bahkan mentor saya pun juga itu ketika gagal itu ada. Ya, jadi jangan sampai bilang ini Bapak A, Bapak B ini udah lama di piala ini nggak pernah MC apa segala macam ya. Justru kalau nggak pernah MC, nggak pernah gagal itu yang membahayakan. Ya, jadi bukan berbahaya tapi membahayakan, itu bisa berpotensi menipu kita. Ya, karena namanya bisnis, kalau misalkan kita tanpa ada kegagalan, artinya kita belum teruji. Perlu pengujian dari kegagalan ini supaya membuktikan kita bisa bangkit dari kegagalan ini sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang trader yang teruji. Ya, memang berat ya ketika kita mendapatkan margin call, mendapatkan kondisi seperti ini, tapi ini yang memang harus dilewatin. Jangan nyerah ya, karena ketika teman-teman udah nyerah, berarti teman-teman sebenarnya udah menyia-nyiakan waktu ya. Pertama udah menyia-nyiakan dana, udah menyia-nyiakan kerugian Anda. Yang kedua, teman-teman merugikan, mengalami kerugian pengalaman. Anda menyia-nyiakan pengalaman berharga itu ya, sehingga Anda tidak bisa menggunakan di bidang yang serupa ya, dan itu akan menjadi kerugian yang sangat besar sebenarnya bagi saya lihatnya ya. Oke. Jadi mungkin itu aja webinar saya mengenai solusi dari margin call ya, dan yang lebih paling banyak mungkin saya jelaskan ini adalah kalau udah terlanjur itu gimana Pak, itu karena banyak yang menjadi tanda tanya besar ya, udah terlanjur MC mau harus seperti apa, duit saya habis atau seperti apa ya. Nah ini adalah sebenarnya ketika kalau kita berbicara soal dana, dana itu sebenarnya bisa dicari. Tapi yang nggak bisa dicari, yang nggak bisa didapat dengan mudah itu adalah pengalaman. Ya, jadi saya rasa pengalaman dalam trading ini memang ada manis dan pahitnya. Teman-teman bisa icip semua, ya. Dan kalau teman-teman udah merasakan namanya pengalaman yang pahit, biasanya itu mentalnya bagus. Ya, planningnya udah matang. Ya, jadi itu yang membedakan seorang trader yang bagus dan trader yang masih newbie. Oke, nah ini saya lihat ada satu pertanyaan. Jadi kalau teman-teman ada mau bertanya, silakan masukkan di kolom chat. Ada pertanyaan apa? Nanti mungkin kita bisa sharing pada hari ini ya, supaya saya bisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, sehingga kita semua bisa saling sama-sama memberikan informasi pengalaman yang khususnya. Apalagi mungkin teman-teman yang belum ada pengalaman MC ya, atau belum ada pengalaman belum ada pengalaman rugi ya dalam trading forex, sehingga teman-teman tidak perlu mengalami kerugian itu, cukup teman-teman dapat informasi dari orang yang pernah rugi dan teman-teman seakan-akan pernah rugi seperti itu ya, karena teman-teman udah tahu nih kayak gimana. Nah itu aja ya. Mungkin teman-teman silakan ada mau pertanyaan dari teman-teman ya. Hari ini ada 14 orang. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Ini webinarnya cabang ya, jadi bukan webinar pusat ya. Jadi donaturnya nggak ada nih, ya investornya nggak ada nih yang di webinar kali ini. Oke, mungkin teman-teman kalau ada mau pertanyaan silakan ketik aja pertanyaannya. Ada pertanyaan apa? Nanti kita bisa sama-sama sharing ya. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada yang baru juga baru masuk, welcome ya. Kalaupun nanti ketinggalan,
Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, nanti saya kirimkan linknya, teman-teman bisa nonton kembali ya. Tujuannya adalah kalau misalkan besok-besok ya, atau mungkin teman-teman lagi bawa kendaraan atau lagi bawa mobil, teman-teman bisa sambil dengarkan ya mengenai webinar ataupun edukasi-edukasi tentang trading forex. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin saya masuk di market sedikit. Saya bahas market karena tadi sempat juga ada pertanyaan ya. Saya coba buka. Oke. Jadi untuk teman-teman yang trading di gold khususnya, pada hari ini itu memang ada beberapa fundamental yang cukup dilirik ya atau dinantikan sama para pelaku pasar ya. Itu ada kenaikan suku bunga Amerika Serikat ya, yang katanya sih itu akan naiknya 75 basis poin atau 0,75. Tapi isu-isunya juga tersebar bahwa katanya akan naik lagi bukan 75 basis poin tapi ternyata 100 basis poin, dan ini bisa melemahkan emas ya kalau misalkan ternyata suku bunga itu akan dinaikkan menjadi 100 basis poin. Ya, kenapa bisa melemah ya? Karena ketika suku bunga ini naik, orang tuh mungkin akan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito ya atau melakukan investasi di US dollar ya, yang dimana mungkin 1 bulan mereka cuma ongkang-ongkang kaki ya, itu bisa dapat duit dengan suku bunga yang lumayan tinggi. Oke, makanya kenapa ini suku bunga jadi sangat perhatian. Ketika suku bunga naik, kenapa harga emas menjadi melemah. Ntar saya coba buka yang harian. Oke, jadi hari ini CB Consumer. Oke. Juli. Oke. Sekarang udah tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya. Berarti untuk suku bunga itu nanti rilisnya tanggal 27 ya, besok subuh. Besok subuh itu rilis jam 2 subuh ya, dan akan ada press conference-nya itu di jam 2.30 subuh. Ya, jadi bukan hari ini, tadi sempat ada yang tanya. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Ini teman-teman bisa lihat datanya. Oke. Datanya di sini menyatakan bahwa akan naik ini ya, dari data sebelumnya 1,75, rencananya akan naik sekitar 0,75 ya atau 75 basis poin sehingga menjadi forecast-nya 2,50. Kalau naiknya itu ternyata 2,75, maka ini akan naik sebesar 100 basis poin atau 1%. Ya, sehingga ini akan melemahkan emas. Tapi kalau misalkan harganya tetap suku bunganya tetap jadi 2,5%, maka cenderung untuk emas ini akan bisa berbalik dan bisa sideways dan bahkan bisa naik kembali. Oke. Nah, itu untuk fundamentalnya. Ini ada pertanyaan dari Indriania. Cara memberikan pemahaman ke investor ketika mengalami kerugian, karena biasanya kalau investor rugi pasti panik, Pak. Iya, benar. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Gimana cara memberikan pemahaman ke investor? Kalau saya sih biasanya kalau teman-teman yang udah pernah rugi, bahkan mungkin kita berikan selamat sih sebenarnya, bukan selamat artinya kehilangan dana, karena sebenarnya pertama itu kita sudah sampaikan mengenai resiko trading forex itu seperti apa. Kalau misalkan udah dijelaskan juga, tapi ternyata dapat juga dapat kerugian, biasanya kita sampaikan kerugian itu sebenarnya diperlukan sih sebenarnya dalam suatu usaha, karena kalau misalkan kita nggak mengalami kerugian, kita nggak dapat banyak pelajaran sih. Karena memang khususnya kalau saya pribadi ya, dari Indriani udah pernah margin call juga, udah pernah bangkit juga dari margin call. Satu hal yang mungkin saya syukuri dari sampai hari ini adalah saya rugi dulu kemarin itu, saya bersyukurnya saya tahu gitu apa menjadi kerugian saya.
ya. Dan ini yang paling harus diingatkan juga, disampaikan juga bahwa memang ketika mengalami kerugian itu memang tidak enak, kondisinya tidak enak, dan itu pasti akan sangat buruk ya. Tapi pasti diingatkan bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang harusnya akan menjadi suatu investasi ya sebenarnya untuk kedepannya. Oke, kalau saya sih dulu sebutnya ketika terjadi rugi ataupun terjadi margin call ataupun kita sebutnya bangkrut, itu adalah biaya saya atau biaya sekolahnya saya. Ya, jadi saya ngomongnya sekarang ini bisa karena saya udah pernah mengalami hal seperti itu. Ya, kalau mungkin teman-teman belum pernah mengalami, teman-teman bisa ambil pelajaran banyak ya dari beberapa teman-teman trader lainnya yang kok MC kok seperti ini, itu teman-teman bisa ambil pelajaran. Dan ini memang jarang sekali sebenarnya dibahas oleh teman-teman broker atau teman-teman pialang, karena memang eh, pembahasan mengenai margin call adalah pembahasan yang paling dihindarin. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman bisa memanfaatkan dari pembelajaran margin call atau kegagalan seseorang, ini justru bisa menjadi nilai lebih untuk kita. Ya, atau menjadi pembeda antara kita dengan orang lain ya, atau membedakan kita dengan pialang lain. Nah, itu saya justru memilih membahas ya lebih banyak mengenai resiko ketimbang lebih banyak bagaimana caranya cuan. Ya, karena kalau cuan mah itu sebenarnya udah bisa dapat ya. Dengan tutup mata aja teman-teman mau buy atau sell itu pasti peluangnya 50%, bisa dapat, bisa rugi. Ya, bisa profit, bisa rugi. Tapi yang jadi masalah adalah semuanya orang tuh belum siap untuk kena MC. Oke, kalau profit mah orang semua siap, tapi kebanyakan tidak siap mengenai kerugian ataupun margin call, apalagi bangkrut. Makanya itu adalah pembahasan yang selalu saya angkat, selalu kita angkat ya untuk mengingatkan terus bahwa sebenarnya kerugian itu ataupun margin call itu sebenarnya dalam trading itu ada dan bisa dihindarin sebenarnya. Ya, kemarin sudah sempat saya sampaikan juga sama beberapa member ya, khususnya untuk di teman-teman di Trading Like a Pro juga, hindarin kalau misalkan teman-teman punya dana lebih ya, gunakan mungkin money management yang bagus, averaging itu boleh, tapi kalau dana Anda terbatas, jangan sekali-kali gunakan averaging, wajib Anda melakukan stop loss. Ya, rasionya 1:1 mah itu udah bagus banget ya. Misalkan atau mungkin 1% aja, mungkin teman-teman resikokan dalam setiap transaksi, berarti ya setiap transaksi yang gagal berarti 100 kali bertransaksi dan gagal berkali-kali itu justru saya rasa nggak akan ada ya di trading forex dengan probability yang 50-50. Saya rasa seperti itu ya, karena memang untuk memberikan pemahaman tentunya perlu juga pengalaman tentunya ya untuk di Indriani gitu. Justru kalau saya pribadi untuk motivasi saya untuk teman-teman yang gagal biasanya di trading forex, saya tuh bilangnya selalu seperti ini. Kalau misalkan kita gagal dan kita nyerah, itu gagalnya 2 kali, Pak. Oke, tapi kalau misalkan kita gagal, kita dapat rugi, kita dapat margin call, ya. Kalau kita tahu kita kenapa gagal, itu nggak akan rugi, karena kita udah dapat bekal untuk kita bisa investasi. Ya, pengalaman itu kita bisa jadikan investasi untuk transaksi kita ke depannya supaya terhindar dari resiko yang sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Indriani ya, supaya teman-teman juga bisa lebih paham mengenai trading forex lebih mendetail ya. Tentunya perlu pengalaman yang banyak ya. Memang trading forex ini sekilas kelihatannya mudah, tapi ternyata setelah dijalankan agak sulit, apalagi untuk teman-teman yang tidak memiliki yang namanya trading plan, itu akan sangat sulit apalagi pada saat terjadi resiko. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Mengenai margin call. Oke, secara teknikal ya, saya bahas lagi teknikalnya. Ini saya lanjut lagi ke market. Oke, jadi untuk yang di market, teman-teman bisa lihat ya, bahwa kemarin sempat kita bahas juga dalam siklus trading, khususnya untuk yang di gold, kita lihat bahwa untuk kenaikan itu biasanya akan terkonfirmasi di bulan-bulan Agustus ya, dan sekarang udah masuk mendekati bulan Agustus.
Kalau misalkan ini sesuai dengan analisa kita, kita bisa melihat bahwa kemungkinan marketnya ini akan sideways di area-area ini, ya. Level-level kuncinya itu mungkin teman-teman bisa lihat di area-area nih. Bisa ini dulu, ya. Di area 1698 itu adalah area untuk pembalikan sebenarnya untuk di gold, apalagi untuk di penantian suku bunga besok itu kemungkinan akan ada spekulan yang masuk, ya, menyebabkan harga emas ini bisa turun, ya, sehingga kemungkinan kalau ini ketembus, ya, 1715 ini ketembus, ini akan masuk lagi ke level 1700-an, ya. Dan ini kita bisa nanti lihat, ya, kalau misalkan suku bunga ini ternyata tidak naik 100 basis poin, ada kemungkinan besar market akan kembali rebound, ya, dan reboundnya ini bisa sangat besar, ya, sampai mungkin bisa di area 1800-an kembali, ya. Itu mungkin yang kalau saya pribadi lihatnya gambarannya seperti itu. Apalagi kalau dilihat di dunia ini juga, bahkan ekonomi dunia sekarang lagi kurang bagusnya, ya, sehingga ini akan jadi hal yang menarik sebenarnya untuk mulai masuk di gold. Itu aja sebenarnya, cuma ketahan aja sama suku bunga. Oke, mungkin kalau begitu ya teman-teman. Oh ya, saya lupa ya, tampilkan di support resisten mingguan, ya. Jadi mingguan ini sama, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di support 1 atau area beli, ya, yang teman-teman ingin jangka panjang, belinya bisa tunggu dulu sampai 1692 untuk bisa beli jangka panjang sampai di area mungkin resisten 1 1751, ini ada sekitar peluangnya lumayan besar. Peluangnya itu ada kisaran berapa nih? 57 poin, ya, untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan area support di weekly atau jangka panjang dan bisa memanfaatkan sampai di resisten 1 kurang lebih 57 poin. Kalau misalkan dikalikan dengan 0,1 lot, berarti kurang lebih bisa dapat 5,7 juta. Ya, ini lumayan worth it lah. Dan saya sarankan jangan langsung entry dengan lot-lot yang besar, gunakan money management yang sudah Anda buat pastinya. Itu. Oke, saya rasa cukup untuk webinar kita pada hari ini mengenai margin call. Saya harap teman-teman bisa dapat banyak pelajaran, ya, mengenai margin call ini seperti kayak gimana, sehingga ke depan juga teman-teman tidak perlu lagi mengalami yang namanya margin call. Cukup para praktisi aja yang udah dapat pengalaman-pengalaman buruk ini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur kena margin call, seperti tadi saya sampaikan, bahwa jadikan itu adalah pembelajaran yang sangat berharga, jadikan itu adalah investasi terbesar Anda, sehingga ke depannya Anda tidak akan mengalami hal yang serupa. Ya, justru ketika Anda menyerah dan berhenti untuk melakukan transaksi berikutnya, itu adalah kegagalan 2 kali lipat yang sangat merugikan Anda pastinya. Selain kerugian material, sehingga Anda mendapatkan kerugian tersebut, sehingga juga yang kedua, Anda mendapatkan kerugian pengalaman, ya. Anda tidak memanfaatkan pengalaman Anda, kerugian Anda itu, pengalaman kerugian Anda itu untuk mendapatkan keuntungan di masa akan datang, ya, atau masa depan. Itu aja mungkin saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak udah berkumpul, ya, di webinar kita pada hari ini. Untuk siaran ulangnya nanti akan saya sampaikan, saya kirimkan melalui link. Kiranya teman-teman bisa latihan lagi, ya, terus lanjutkan tradingnya. Ini aja mungkin sampaikan pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.